warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja Program Pendidikan Profesi Guru tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Emma Noparia SSI, guru SMA Adi Guna Bandar Lampung, yang sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja. Praktik ini saya lakukan di kelas 11 IPA dengan materi sistem reproduksi pada manusia dengan submateri struktur dan fungsi pada organ reproduksi wanita. Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai di pelajaran Ibu Emma Biologi, saya mau mengecek dulu. Kelasnya sudah disapu? Sudah. Sudah dicek semua? Sudah. Kita mau berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas Jordan pimpin doanya. Semua siap. Doa mulai. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Jordan atas pimpinan doanya. Kemudian untuk sebagai pengenang kita kepada jasa pahlawan, perlu kita menyanyikan lagu nasional. Untuk lagu nasional kita mintakan kepada temannya Winda, silakan maju ke depan. Silakan berdiri ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Oke, silakan kamu kembali. Terima kasih. Mengecek kehadiran kamu. Ada yang nggak masuk ya? Masuk, tapi Bu Emma cek dulu ya. Adelia, Saya kemudian Ahmad Rizky Sugiono, Adolfo Sanjaya, Arya Ganda, hadir. Bella Olivia, Lisa Zakira, Dea Nurhalizada, Dea ada, Duyanti Nurfadila. Bu Emma tidak segan-segannya untuk mengingatkan kita semua untuk menerapkan yang namanya 3M. Masih ingat 3M? masih Apa itu? Memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Masih ada yang pakai masker ya? Lagi batuk? Kalau lagi batuk perlu ya kita menggunakan masker. Tapi kalau nggak batuk, kalau di dalam kelas untuk belajar ya tidak apa-apa. Tapi kalau batuk kita menggunakan masker. Ibu emang mau nanya nih, minggu lalu kan kita sudah belajar tuh. Belajar apa minggu lalu?
Sistem reproduksi pria. Masih ingat gak sistem reproduksi pria itu kita belajar apa? Apa? Coba main singkat. Belajar apa? Ada apa aja? Atau yang ada yang kita belajar ada penisnya, kemudian ada testisnya, ada apa lagi? Ada skrotum. Kira-kira itu ada penis, ada testis, skrotum. Kita yang cewek punya nggak ya? Kok nggak punya? Punya nggak? Beda. Gimana bedanya? Kita akan lihat bagaimana bedanya antara si pria dengan wanita. Maka kita akan belajar hari ini mengenai judulnya yang disebut sebagai Reproduksi pada wanita. sistem reproduksi Manusia. pada manusia, khususnya pada Wanita. Kita akan lihat di mana pada wanita ini kita memiliki apa sih yang membedakan antara kita dengan pria. Namun sebelum kita memulai mengupas habis tentang sistem reproduksi wanita ini, Ibu Emma akan berikan kuisis dulu. Kuisisnya silakan Ibu Emma berikan linknya yang Ibu Emma kirim di WA grup kelas. Coba dilihat grupnya, itu kodenya 531887. Sedikit tadi menjelaskan apa sih organ-organ reproduksi pada wanita itu, maka ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan struktur organ pada sistem reproduksi manusia, khususnya wanita, melalui pengamatan pada gambar organ reproduksi yang nanti Ibu buatkan di LKPD-nya Ibu siapkan. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengaitkan struktur sistem organ reproduksi pada wanita melalui pengamatan pada organ reproduksi menggunakan video dan LKPD. Yang ketiga, siswa mampu menguraikan proses oogenesis pada sistem reproduksi wanita melalui diskusi kelompok. Kemudian yang keempat, siswa mampu menganalisis gangguan penyakit pada sistem reproduksi wanita. Dan yang kelima, siswa mampu mengkomunikasikan hasil analisis dengan menggunakan poster. Kamu buat poster biasa seperti yang lalu dibuat di Canva. Oke, itu tujuannya. Dan sekarang Ibu Emma akan berikan suatu masalah yang mana masalahnya ini nanti kamu telaah dan kamu diskusikan pada kelompokmu bagaimanakah permasalahan ini bisa terjadi. Sebelumnya silakan disaksikan videonya. Pernikahan dini tidaklah seindah cerita di otak kamu atau cerita di sinetron yang jauh dari cerita romantis. Belum matangnya organ reproduksi pada remaja yang menikah muda membuatnya terancam oleh berbagai masalah, mulai dari gangguan fisik, psikologis, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan pelaku pernikahan ini umur 10-14 tahun 5 kali lebih besar mengalami kematian pada saat melahirkan. Pada remaja usia 15-20 tahun, risikonya menjadi 2 kali lebih besar. Selain itu, belum matangnya organ reproduksi menyebabkan wanita yang menikah berusia muda secara psikologis pun mental remaja juga belum siap untuk
sebelum kita berdiskusi, Ibu Emma akan bagikan kelompoknya. Tolong diingat ini kelompok-kelompoknya dan pembagiannya ini sesuai dengan kelompok. Nanti kelompok 1 ada di sini, kemudian di lapisan kedua, garis kedua, kemudian Dea, Maisika, Adolfo, dan Bella. Kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2, Gila, Ingrid, Yola, Irwan, dan Rizky. Kemudian di kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 di sini ada Nisa, Nelly, Jordan, dan Ada. Di sini kelompok 3. Ya. Nisa, Nelly, Jordan, dan Ada. Kelompok 4 sisanya belakang, Linda, Paulinda, Pinkan, Arya, dan Adi di belakang. Kalau mejanya agak sempit, dimajukan sedikit. Kelompok 3, Nelly, Nisa, Jordan, dan Ade. Udah. Ini jangan di-stop. Berarti karyawan kayak karyawan. Ya, biar enak. Wan, kamu kesini lah. Biar ada kesini digeser sedikit. Digeser sedikit. Ini yang di depan. Arya, sini. Bawa sini ya, biar enak. Oke ya, itu kelompoknya. Ibu Emma akan bagikan LKPD-nya sesuai dengan kelompok. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 4. Coba ke kawan-kawannya. Ini dan kelompok ya. Silakan dibuka LKPD-nya. Itu dikerjakan sesuai dengan berkelompoknya. Untuk kelompok 1 nanti mengerjakan yang soal fase 1. Ya. Ya. Fase 3. Ya, di fase 3. Kelompok 4 itu di fase 4 nomor 1 dan nomor 3 ya. Kalian bisa menggunakan modul yang saya kirim kemarin, kemudian juga bisa menggunakan browsing pakai HP-nya atau buku panduan buku cetaknya yang di bawah. Jadi ini nanti dimasukkan apa saja organ-organ reproduksi yang ada seperti yang ada tayangan tadi. Kemudian strukturnya apa? Itu ditulis nanti di ini juga. Ini yang hanya berapa saja ya, nggak perlu semuanya. Untuk kelompok 2 itu yang kita ya. Iya. Ya, berarti tugasnya di belakang. Menjelaskan apa sih yang namanya antara ini itu yang lainnya. Silakan dicari di Google-nya sama di modul yang saya berikan. Ya, ditulis di sini ya. Apa sih kok bisa ada kanker segala macam. Kelompok 1 ada masalah tidak?
deh. Ya udah. Kita akan presentasi ya. Kita akan presentasi dimulai berurutan atau tidak ini maunya? Berurutan. Kita mulai dari kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya. Ya, kelompok 1 maju. Maju semua, perkenalkan nama kelompoknya. Yang silakan ini. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem reproduksi pada wanita. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ustazah Meyanti. Nama saya Bella Utia, saya Diana Faida. Nama saya Mesika Zahra. Nama saya Teguh Sanjaya. Jadi dari hasil diskusi kami, di sini ada pertanyaan. Berdasarkan artikel dan gambar tersebut, kamu akan menemukan suatu permasalahan yang bisa dikaitkan dengan struktur jaringan penyusun, organ reproduksi dan fungsinya, serta penyakit pada sistem reproduksi wanita. Tuliskan permasalahan tersebut ke dalam sebuah pertanyaan. Jadi ini akan dijawab oleh Dea Nurhaliza. Leukorea dan myom. Penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia itu salah satunya ada kanker rahim, kanker serviks, leukorea dan myom dan kista, radang panggul. Oke, ya. Silakan dikembalikan kepada kawannya, apakah ada tanggapan atau apa? Dari pernyataan yang kami sebutkan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk kelompok lain ada nggak tanggapannya atau permasalahannya ada yang berbeda dengan kelompok 1? Dari artikel itu kelompok 1 bisa mengemukakan ada 3 pertanyaan, apa sih yang menyebabkan tadi apa yang pertama, apa yang terjadi pada organ wanita kalau belum matang? Apakah pada saat menikah usia dini organ yang belum matang terus bagaimana? Ada nggak yang lain? Kemudian upaya-upaya apa untuk mencegah terjadinya pernikahan ini? Seperti itu kan? Ya. Sama. Rata-rata sama mungkin? Sama. Sepertinya sudah tidak ada komplain dari kawan-kawannya. Untuk kelompok 1 bagus sekali untuk permasalahannya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok 1, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Di kelompok 2 ada Mila, Idris, Yola, Irwan, dan Rizky. Silakan untuk kelompok 2 dengan diskusinya apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi organ reproduksi pada wanita. Dan perkenalkan, nama saya Dila, lalu di samping saya ada. Perkenalkan, nama saya Yolan Maria. Nama saya Irwan. Dan materi yang akan kami sampaikan pada kelompok kami yaitu penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada kanker rahim. Penyakit pada sistem reproduksi manusia yaitu ada kanker rahim, tumor ganas yang tumbuh di dalam rahim. Ciri-ciri kanker dampak pada organ reproduksi wanita yaitu dapat menyebabkan kematian karena dapat menyerang organ-organ penting dalam tubuh, misalnya panggul, ginjal, dan tulang. Berikutnya, kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang menuju pada sel-sel di leher rahim. Ciri-ciri kanker serviks: 1. Pendarahan vagina yang tidak normal. 2. Keputihan yang tidak biasa. 3.
Ada miom dan kista. Miom adalah pertumbuhan sel yang bersifat jinak dari otot dinding rahim. Sedangkan kista adalah benjolan yang dapat tumbuh di hampir seluruh bagian tubuh, termasuk ovarium. Ciri-ciri miom dan kista: 1. Periode menstruasi sangat panjang dan berat. 2. Mengalami nyeri di bagian belakang kaki. 3. Mengalami nyeri atau tekanan pada panggul. Dampak pada organ reproduksi wanita yaitu menekan saraf dan pembuluh darah atau tubuh di organ-organ tertentu dan mempengaruhi kesuburan pada organ reproduksi wanita. 5. Menstruasi menjadi lebih deras dan lebih lama. Menorhagia. Dampak pada organ reproduksi wanita: infertilitas atau kemandulan, kehamilan ektopik, nyeri panggul kronis. Ada yang mau dipertanyakan atau? Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Boleh saya menanya? Oh, silakan. Ada di Apakah kanker serviks itu bisa menular? Jawabannya tidak, karena kanker tidak akan menularkan penyakitnya pada yang lain. Ada yang menanggapi? Ada ya, oke. Kita lihat yang kelompok lain. Ada tanggapan? Apakah kanker serviks itu menular? Tidak menular, tetapi bisa diturunkan karena kanker serviks itu diturunkan dari orang tuanya, sebab di dalam sel itu ada inti. Di dalam inti itu kan ada gen. Gen ini yang bisa saja menurun pada keturunannya, tetapi tergantung dengan pola hidup kita juga. Kalau kita suka makanan yang dibakar-bakar, itu kan bisa juga menyebabkan kanker. Seperti itu ya kelompok berapa kelompok 2 ya. Kanker serviks benar jawabannya kelompok 2 tadi bahwa itu tidak menular, dan tanggapan temannya Maisika bahwa kanker itu tidak menular, tapi diturunkan dari orang tuanya. Berarti dia ada potensi dari ketuanya, cuma berapa persen potensinya tergantung dari pola hidupnya. Oke. Ada yang lagi? Yang lain yang ada yang bertanya silakan. Cukup? Cukup. Silakan ditutup untuk kelompok 2. Baik, terima kasih pada yang bertanya dan yang menanyakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri kelompok 2. Kira-kira apa sih yang dapat disimpulkan dari pembelajaran ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan dia menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini tadi. Kesimpulan yang saya peroleh yaitu 1. Mempelajari sistem reproduksi sangat penting, baik laki-laki ataupun wanita. Kita juga dapat mengetahui bahwa dengan menjaga kesehatan organ reproduksi diharapkan mampu membuat remaja lebih bertanggung jawab, terutama pada proses reproduksi, dan dapat berpikir ulang sebelum melakukan hal yang dapat merugikan. Yang kedua yaitu remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada di sekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Yang ketiga, pendidikan seksual dan reproduksi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diajarkan sejak dini. Hal ini bertujuan agar individu bisa terbebas dari penyakit atau kecacatan yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Juga untuk menghindari perilaku seksual yang tidak sehat. Kesimpulannya, dan itu benar sekali kata Dila bahwa organ reproduksi itu perlu dijaga. Sekarang saya akan memberikan penguatan sedikit mengenai organ reproduksi wanita, di mana tadi di kelompok Adolfo juga sudah menjelaskan bahwa reproduksi wanita itu ada beberapa organ. Ini cewek-cewek yang perlu tahu. Kita punya yang namanya vagina, kemudian yang ada jumlah-jumlah ini fibre, kemudian ada ovarium, tempat sel telur kita diproduksi. Kemudian kalau kita sudah ada calon bayi yang bekerja sama dengan spermanya, ovumnya, maka akan terbentuklah yang namanya janin dan tinggal di bagian yang namanya uterus. Nah, pada bagian organ reproduksi wanita itu juga ada yang mirip dengan organ reproduksi pria. Kira-kira ada yang tahu nggak sih organ reproduksi yang wanita yang mirip atau punya fungsi yang sama dengan organ reproduksi pria? Yang bisa dikatakan bahwa dulu itu ada yang disebut sebagai
organ-organ yang homolog. Kalau kemarin pria punya yang namanya penis. Apa sih fungsi penis? Ini buang Apa? Penis akan buang sampah. Yang pertama fungsinya kalau penis kemarin kan buat mengeluarkan urin. Kemudian dia di sana juga akan mengeluarkan yang namanya sperma pada saat ejakulasi. Pada pria itu hanya punya satu lubang. Bandingkan dengan para wanita. Wanita punya berapa lubang? Banyak lubangnya wanita. Ada yang disebut sebagai lubang urin, kemudian ada yang disebut sebagai urin itu yang uretra, kemudian ada lubang vagina. Yang fungsinya lubang vagina ini nanti pada saat kamu mengeluarkan menstruasi, kemudian sebagai alat kopulasi atau persetubuhan, dan ketiga sebagai alat mengeluarkannya apa? Janin, bayi yang sudah keluar nanti ada di vagina. Di vagina ini itu sifatnya yang elastis. Dan apabila kamu punya bayi nanti ukuran kepalanya atau bayinya besar, itu di bagian vaginanya akan digunting sedikit untuk memperlancar bayi supaya bisa keluar. Kemudian ada organ reproduksi yang mirip dengan pria, itu yang kalau pria adanya penis, kalau di perempuan ada yang disebut tadi ada yang mirip kayak kacang bilangnya, kalau orang bilang apa ya namanya, itu biasa disebut tadi dijelaskan yang pertama ada yang disebut sebagai klitoris. Fungsinya sama sebagai alat untuk meningkatkan rasa seksualnya, seperti itu. Kira-kira paham nggak ya? Oke. Nah, kesimpulan seperti Dila tadi juga, kita perlu menjaga yang namanya alat kelamin, tidak laki-laki tidak perempuan, tapi harus dijaga alat kelaminnya. Kemudian kalau kamu terpaksa menikah di usia dini, maka sebaiknya kalau prianya ini bisa menjeda maksudnya itu menggunakan alat kontrasepsi supaya si wanitanya tidak langsung hamil setelah menikah. Kenapa? Karena organ reproduksinya belum matang. Kalau dia belum matang, bayangkan ibunya sendiri butuh kematangan, dia sudah punya bayi. Nanti bayinya akan timbul yang kekurangan oksigen segala macam, kurang gizi atau bahkan cacat. Maka orang yang sudah terlanjur menikah muda itu biasanya kalau yang ngerti ditunda dulu kehamilannya sampai si wanita itu merasa sudah cukup matang untuk hamil. Begitu. Paham? Ada yang berniat menikah dini? Jangan. Kalau bisa jangan menikah dini. Oke? Oke, kalau sudah Ibu Emma akan memperlihatkan ini dulu deh, apa refleksi apakah kalian itu paham apa pembelajaran kita hari ini? Nih, bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Senang. Kenapa senang? Happy. Kenapa happy? Belajarnya nggak ngantuk. Belajar apa tadi kita? Reproduksi wanita. Yang wanita harus banyak tahu mengenai alat reproduksi. Yang belum dipelajari yang mana kita? Proses apanya? Pembuahannya. Bagaimana proses pembuahannya? Kemudian bagaimana proses kehamilan seorang ibu? Nanti akan kita lanjutkan di minggu depan. Kemudian jangan lupa juga nanti di minggu depan ada tugasnya membuat poster tentang penyakit di kanvas. Selanjutnya sebelum Ibu Emma tutup, kita kembali menggunakan atau mengerjakan kuisisnya. Silakan, Ibu Emma sudah kirim linknya. Kembali lagi di linknya tadi. Link ya, kuisis ya. Masih aja.
berakhir, Ibu ingatkan lagi untuk tugas minggu depan. Tugas minggu depannya apa? Membuat poster mengenai gangguan penyakit pada alat kelamin khusus wanita di tanpa. Oke, karena waktunya juga sudah habis, Ibu Emma cukupkan hari ini sampai di sini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Demikian pertemuan hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.